Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang porifera dan colelenterata. Yang pertama kita bahas porifera. Coba kalian perhatikan gambar contoh-contoh hewan yang tergolong ke dalam porifera. Porifera memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, eukariotik, artinya selnya memiliki membran inti. Yang kedua, multiseluler. Porifera tersusun atas banyak sel. Yang ketiga, diploblastik, artinya porifera memiliki lapisan embrional 2 lapis, yaitu ektoderm di bagian luar dan endoderm di bagian dalam. Simetri tubuh pada umumnya radial. Permukaan tubuh berpori. Bentuk tubuh bervariasi, ada yang seperti vas bunga, mangkok, atau tabung. Habitatnya umumnya di laut. Pencernaan secara intraseluler oleh sel leher berflagel yang biasa disebut dengan koanosit. Reproduksi secara seksual membentuk zigot, aseksual membentuk tunas atau gimule. Struktur tubuh porifera. Coba kalian perhatikan struktur tubuh hewan porifera berikut ini. Tubuh porifera tidak tersusun dari jaringan sejati, tetapi dibentuk oleh sekumpulan sel-sel yang tersusun longgar. Sel-sel tersebut relatif belum terspesialisasi. Porifera tidak memiliki sistem saraf dan otot, tetapi masing-masing sel dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Tubuh porifera terdiri atas 2 lapisan sel, yaitu lapisan paling luar dan dalam. Di bagian tengahnya terdapat lapisan mesoglea. Lapisan terluar ini merupakan lapisan pinakosit atau pinakoderm, merupakan sel-sel lapisan tubuh yang terluar. Sel-selnya berbentuk pipih tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi tubuh bagian dalam. Pinakosit dapat berkontraksi sehingga tubuh dapat membesar dan mengecil. Di antara pinakosit terdapat pori-pori atau ostium yang membentuk saluran air menuju spongosol. Nah, coba kalian perhatikan ostium berikut ini. Ini merupakan pori-pori dari hewan porifera. Bagian tengahnya merupakan lapisan mesoglea atau disebut dengan mesohil. Lapisan ini terletak di antara lapisan paling luar, pinakosit, dan lapisan paling dalam, atau koanosit. Mesohil berupa protein bergelatin yang mengandung bahan tulang yang disebut dengan spikula. Ini merupakan rangka tubuh dari hewan porifera. Dan sel-sel amoeboid. Terdapat beberapa macam amoeboid dengan fungsi yang berbeda-beda, yaitu untuk mengedarkan sari makanan dan oksigen ke sel-sel tubuh lainnya, membuang partikel sisa-sisa metabolisme, membuat spikula, dan membentuk sel reproduktif. Bagian paling dalam merupakan lapisan koanosit. Koanosit ini merupakan sel-sel lapisan tubuh paling dalam yang melapisi rongga atrium atau spongosol. Koanosit atau sel berleher berbentuk agak lonjong, salah satu ujungnya melekat pada mesohil, ujung yang lain berada di spongosol, berflagel dan dikelilingi oleh serangkaian penjuluran yang dilapisi oleh mukus. Koanosit berfungsi untuk mencerna makanan secara intraseluler.
Ini adalah sel-sel kuanosit. Tubuh porifera yang lunak mampu berdiri tegak dengan substrat karena ditunjang oleh sejumlah spikula dan serat organik yang berfungsi sebagai rangka. Serat organik terdiri atas skleroprotein yang mengandung belerang. Spikula berasal dari zat kapur atau zat silikat. Jenis dan bentuk spikula beraneka ragam dan digunakan sebagai bahan klasifikasi. Tubuh porifera memiliki daya regenerasi yang tinggi. Tipe saluran air dari porifera. Coba kalian perhatikan macam-macam tipe saluran air porifera. Ada 3 macam, yaitu askon, sikon, dan lekon. Askon merupakan bentuk yang paling sederhana, yaitu menyerupai vas bunga atau jambangan. Saluran air pada sel porosit berbentuk tabung dan memanjang dari permukaan tubuh hingga spongosol. Hewan spon tipe askon tidak ada yang berukuran besar karena getaran flagel tidak mampu mendorong air dari spongosol keluar melalui ostium. Contohnya adalah Leucosolenia. Tipe yang kedua yaitu sikon, memiliki dinding tubuh yang berlipat secara horizontal, sehingga potongan melintang tubuhnya tampak seperti jari-jari, tetapi bentuknya tetap simetri radial. Lipatan sebelah dalam membentuk sejumlah saluran berflagel atau kantong yang dilapisi kuanosit, sedangkan lipatan luar sebagai saluran air masuk atau ostium, contohnya sikon ciliatum. Yang ketiga adalah lekon, merupakan bentuk yang paling kompleks. Saluran berflagel melipat-lipat membentuk rongga kecil berflagel. Spongosol menghilang digantikan oleh saluran-saluran kecil menuju ke osculum. Banyaknya lipatan menyebabkan bentuk hewan spon menjadi tidak beraturan. Contohnya adalah Leuconia. Klasifikasi dari hewan porifera. Terdiri dari 3 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas Calcarea. Contohnya Leucosolenia, Grantia, Sikon, dan Scypha. Kelas yang kedua adalah Hexactinilidae. Contohnya Eplectella, Peronema, Hyalonema. Kelas yang ketiga adalah Demospongi. Contohnya Euspongia dan Spongilla, serta Siolana. Microciona. Peranan porifera dalam kehidupan manusia yang menguntungkan, contohnya penyusun biodiversitas dalam lingkungan sebagai konsumen, untuk membuat alat pembersih kaca, spon untuk mandi, bersimbiosis dengan bakteri penghasil bioaktif, sedangkan peran yang merugikannya dapat merugikan peternak kerang dan tiram karena dapat melubangi dan merusak kulit kerang. Yang kedua, kita bahas Colenterata. Coba kalian perhatikan gambar hewan-hewan Colenterata berikut ini. Ciri-ciri Colenterata adalah sebagai berikut. Yang pertama, multiseluler. Colenterata tersusun atas banyak sel. Yang kedua, radial simetri. Yang ketiga, diploblastik, artinya lapisan tubuh embrionalnya terdiri atas 2 lapisan sel, yaitu ektoderm dan endoderm.
Yang keempat, bentuk tubuh seperti tabung dalam fase polip dan mangkok pada masa atau fase medusa. Habitatnya sebagian besar hidup di laut, memiliki rongga gastrovaskuler yang berfungsi untuk mencerna makanan. Tubuhnya hanya memiliki satu lubang yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Di atas tubuh terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa dan bergerak. Tentakel punya sel racun yang disebut dengan cnidoblast atau sel penyengat atau hematosit. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, vegetatif pada fase polip dan generatif pada fase medusa. Struktur tubuh Coelenterata. Coba kalian perhatikan gambar struktur tubuh hewan Coelenterata berikut ini. Sebelah kiri, ini pada masa polip, bentuknya seperti tabung. Sebelah kanan, fase medusa, bentuknya seperti mangkok terbalik. Ini merupakan tentakel. Yang paling tengah ini adalah gastrovaskuler. Ini lapisan gastrodermis, lapisan mesoglea. Paling luar ini adalah lapisan epidermis. Mulut ini terdapat pada fase medusa di bawah, sedangkan pada fase polip di atas. Di sini hanya memiliki satu lubang yang berperan sebagai mulut sekaligus anus. Metagenesis hewan Coelenterata. Coba kalian perhatikan gambar metagenesis dari hewan Coelenterata. Di sini Ibu ambil contoh metagenesis dari ubur-ubur. Pada metagenesis ini terdiri dari dua fase, yaitu fase polip dan fase medusa. Pada fase medusa, medusa dewasa jantan dan betina menghasilkan sel gamet, yaitu sperma dan sel telur. Sel telur dibuahi oleh sperma dan akan menghasilkan zigot. Fertilisasi terjadi secara eksternal di dalam air. Zigot akan mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi blastula, gastrula, kemudian menjadi larva bersilia yang disebut dengan planula. Planula kemudian menempel pada suatu substrat dan tumbuh menjadi larva polip berukuran kecil yang bertentakel yang disebut dengan kifistoma. Polip kifistoma dapat membentuk tunas-tunas. Pada bulan-bulan tertentu, kifistoma melakukan strobilasi, yaitu melakukan pembelahan secara melintang pada ujung oral untuk menghasilkan setumpuk bakal medusa atau yang disebut dengan evira. Evira kemudian akan terlepas satu persatu. Setelah evira terlepas semua, kifistoma akan hidup sebagai polip kembali. Kifistoma dapat hidup 1 hingga beberapa tahun. Evira kemudian akan tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa. Klasifikasi dari hewan Coelenterata adalah sebagai berikut. Filum Coelenterata terbagi menjadi kelas Hydrozoa, kelas Hypozoa, dan kelas Anthozoa. Untuk kelas Hydrozoa, contohnya adalah Hydra, spesies dari Hydra. Kelas Scyphozoa, contohnya adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur. Untuk kelas Anthozoa, contohnya Actinia equina atau anemon laut. Peranan Coelenterata yaitu melindungi pantai dari abrasi, tempat perkembangbiakan dan perlindungan ikan,
dapat dibuat menjadi perhiasan, merupakan daya tarik wisata bahari, bahan baku pembuatan aspal dan landasan pesawat terbang, sebagai bahan makanan, pembentuk taman laut, sebagai sumber kapur, pembentuk terumbu karang, pembentuk habitat ikan, dan dapat juga dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.